Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapatkan celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Maka pergilah para murid memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ada dua jenis kejatuhan yang menyiksa hati, katanya Bapak Keke dan Mama Keke tadi. Pertama, jatuh cinta. Kedua, jatuh tempo. Itulah dua kenyataan hidup yang sangat menggelisahkan hati, katanya. Nah, mereka punya komentar ini baik juga untuk kita dalami, karena dalam bacaan pertama hari ini Santo Petrus juga berbicara tentang kekhawatiran. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, ada tiga hal yang disampaikan oleh Petrus dalam bacaan pertama yang telah kita dengar. Pertama, tentang rendahkanlah dirimu di dalam tangan Tuhan supaya kamu nanti akan ditinggikan. Mungkin konkret dari ucapan ini tuh begini: ketika memilih menjadi suster dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan, itu yang membuat kita ditinggikan. Suster Crescentia tentu kalau tidak memilih menjadi suster tidak ditinggikan. Ditinggikan dalam arti karena dia jadi suster, dia mati di tempat perutusan, dan di sini banyak orang yang mendoakan dia. Sejak dari dia meninggal sampai dengan sekarang kita mengenangkan 1 tahun. Tapi kalau dia mati dan hidup sebagai seorang istri, apakah sebanyak ini orang mendoakan 1 tahunnya kalau diingat lagi sama suami dan anak-anaknya? Jadi hidup dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan itulah pilihan hidup membiara, hidup panggilan khusus. Sama seperti cerita dari para suster mereka waktu minggu panggilan kemarin. Ada banyak ketakutan dan kegelisahan dari para orang tua ketika mereka masuk biara. Bahkan sampai Suster Louis punya bapak itu tidak mau anaknya masuk biara, apalagi sudah sarjana matematika lagi. Jadi rugi kan? Mungkin juga dipandang cantik ini suster oleh bapaknya ya, sehingga kalau dari segi orang timur takut tidak dapat belis gitu. Tapi dari cerita suster kali lalu, ternyata itu yang membuat dia menjadi besar.
Kadang juga waktu suster cerita itu saya berpikir begini, benar orang tua bilang tidak taat kepada orang tua itu dosa, tapi saya rasa orang tua yang tidak taat kepada Tuhan itu jauh lebih berdosa kan, karena suster memilih untuk taat kepada Tuhan. Jadi kalau tidak taat kepada orang tua demi taat kepada Tuhan itu oke. Tapi kalau sudah tidak taat kepada Tuhan, tidak taat kepada orang tua lagi, itu yang kau amblas itu. Sama juga dengan suster Elizabeth. Dia sudah jadi guru, apalagi guru tamatan SPG zaman dulu itu seperti doktor itu zaman sekarang. Karena kualitasnya betul-betul tinggi. Coba Bapak Ibu yang masih dapat kurikulum CBSA itu, diajar oleh guru-guru tamatan SPG, ngetop. Tapi kalau sekarang kan ya kita tahulah, jadi guru sekarang itu banyak kerja untuk urus di laptop daripada ajar anak-anak, karena semua komputerisasi dan modernisasi. Namanya kurikulum merdeka lagi ya, padahal tidak merdeka juga itu. Jadi suster ketika dia merendahkan diri di bawah tangan Tuhan dengan memilih menjadi suster, jalan 16 hari dari Manado sampai ke Semarang, itu yang membuat suster itu bisa menjelajah kemana-mana. Sudah berapa tempat ya suster ya, daripada jadi guru saja di Tomohon saja, mati hidup di sana. Kami juga tidak tahu suster Elizabeth seperti apa, kita tidak tahu nanti mati di mana juga, pasti ramai seperti suster Crescencia ini juga. Jadi itulah maksud dari dengan merendahkan diri di bawah tangan Tuhan, nanti Tuhan akan meninggikan kita. Jadi merendahkan diri di dalam tangan Tuhan. Hal kedua tentang kekhawatiran. 1 Petrus bilang, serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan karena Tuhanlah pemelihara hidupmu. Yang terakhir itu saya lompat dulu dari bagian itu, berjaga-jagalah karena setan itu berkeliling siap menyerang kita. Berjaga-jagalah, setan itu berkeliling siap menyerang kita. Saya menarik perhatian untuk menarik kita pada kekhawatiran, supaya ada hubungannya dengan jatuh cinta dan jatuh tempo tadi itu. Kemudian saya berpikir begini, jenis-jenis kekhawatiran dalam hidup itu sangat tergantung usia. Ketika masih anak-anak belum punya kekhawatiran. Tapi ketika sudah menginjak usia remaja, mereka masuk masa puber, itu ada kekhawatiran. Bapak Ibu yang sudah tua-tua ini dan sudah dewasa ini kan pasti melewati masa muda. Menurut Bapak Ibu, apa kekhawatiran yang paling dominan saat kita remaja? Ya, jatuh cinta ini. Kita tertarik pada seseorang, jatuh cinta pada seseorang, tapi kita gelisah dan khawatir untuk memberikan salam, diterima apa enggak? Ketika sudah dewasa, sudah berkeluarga, ada lagi jenis kecemasan lain yang muncul. Nah, inilah yang masuk di jatuh tempo tadi itu. Karena tidak ada keluarga yang tidak punya cicilan kalau mau jujur. Apalagi hidup di zaman now ini banyak tuntutan dan persaingan, hal yang membuat kemudian orang pasti punya cicilan dan punya kreditan. Bersyukur yang hidupnya tidak punya itu. Tapi kalau itu ada, Bapak Ibu, itu yang paling mengkhawatirkan, tanggal jatuh tempo. Kalau sudah memasuki usia tua seperti paman bagi mereka yang merayakan 40 tahun pernikahan, kekhawatiran yang paling dominan itu apa? Apa kekhawatiran yang paling dominan kalau usia tua kayak gini? Mati. Kalau mati masuk surga enggak? Kan? Itu ya. Ya. Untuk yang hidup berkeluarga, kamu punya kekhawatiran itu lebih tinggi. Jangankan dulu berpikir tentang surga. Kalau saya sakit, anak saya perhatikan enggak? Orang lain perhatikan enggak? Ya. Beberapa saat lalu saya pernah dengar berita dan cerita tentang ada satu orang tua yang karena ditinggal oleh anak-anaknya semua pada pergi kerja dan ke luar negeri, dia sendiri di rumah. Hasilnya mereka tidak tahu dia meninggal. Setelah meninggal 2 bulan baru ketahuan dia meninggal. Lalu untuk apa punya anak dan cucu? Makanya masuk biara saja, supaya tidak terlalu khawatir dengan masa tua dan masa mati. Coba lihat suster Crescencia, mereka itu suster-suster, mereka tidak cemas dan gelisah. Mau sakit kapan ya, kertayase standby.
tidak mampu dirawat di Kertayasa, tembak langsung ke Semarang. Jadi semua diurus. Tapi kalau menikah, siapa yang mau urus kau? Belum tentu suami mau urus, belum tentu anak mau urus. Artinya, ya, semua panggilan hidup. Tapi kalau ada kesempatan masuk biara, masuk saja, supaya kalaupun matinya rame. Coba lihat suster mati, berapa kali misa di OSF sana. Dan kalau saya perhatikan, suster ini istimewa. Setiap kali hari mengenang kematiannya, mulai dari dia meninggal, hari ke-3, hari ke-7, hari ke-100, pas ada pesta orang kudus semua. Hari ini 1 tahun pesta Santo Markus. Kenapa bisa begitu? Itulah kalau dahulu kan kerajaan Allah dan kebenaran. Bapak Ibu, semua yang lain akan ditambahkan kepadamu. Maka ajakan Santo Petrus itu, teguhkan imanmu. Saya rasa kita itu banyak iman KTP, Katolik KTP. Kadang juga kita Katolik ngefes-ngefesan. Ada yang Katoliknya kalau marsudirini tugas baru kelihatan di gereja kan? Coba cek saja. Berarti itu kan Katolik tergantung profesi. Ada juga yang baru ke gereja tergantung temannya. Kalau teman dekatnya ke gereja, dia ke gereja. Bapak Ibu, bukan untuk itu kita jadi Katolik, tapi untuk memperteguh iman. Dan hati-hati nih, untuk memperteguh iman itu tantangan iblisnya sangat kuat. Dan kalau Anda betul Katolik, Anda tahu kekuatan utama dan pertama itu misa. Banyak orang bisa jadi pendoa, tapi kalau tidak pernah misa itu bukan orang Katolik. Itu dukun. Bapak Ibu tahu bedanya. Sekarang ini semua pendoa, semua dukun bisa jadi pendoa. Kenapa? Ya kan waktu dia dukun-dukunan kan dia komat kamit mulut juga. Tapi Anda tahu dia omong apa di mulutnya komat kamit itu? Mungkin dia caci maki dan minta setannya kejar kau supaya kau itu bergantung sama dia terus. Tapi kalau kamu datang misa, jelas kita punya doa, tidak ada yang tertutup. Minta supaya paman bahagia, tidak hanya sekedar namanya bahagia, tapi biar hidup perkawinannya bahagia. Tapi kalau bawa ke dukun, dia komat kami, apakah dia berdoa untuk dia bahagia? Belum tentu. Dia suruh setannya pergi ganggu dia, supaya kalau dia ganggu, dia cari saya. Itulah kerja dukun, Bapak Ibu. Itu juga kerja pendoa. Jadi dia membuat skenario sedemikian supaya kita itu bergantung pada dia, sehingga kalau kita cemas sedikit, khawatir sedikit, gelisah sedikit, cari dia, lupa Tuhannya, lupa gerejanya. Kalau model kayak gitu berarti itu iman tempelan, iman KTP. Jadi kalau iman teguh dan betul Katolik, apapun persoalan hidup, dia tahu Tuhan itu pemelihara hidup. Kadang-kadang ada orang-orang yang jadi pendoa, kala-kala Tuhan dia giring orang tuh. Dia kemana itu orang ikut. Dia tidak ke gereja itu orang tidak ke gereja. Dia ke gereja orang itu ke gereja, ikut dia, bukan karena Tuhan. Loh, untuk apa kita percaya pada Tuhan sebagai pemilik kehidupan? Saya kadang-kadang bilang begini kepada beberapa orang, kamu itu percaya pendoa dan dukun. Coba saya mau lihat itu pendoa, kalau dia orang Katolik, dia mati cari gereja enggak? Dia cari minyak suci, cari pastor enggak? Pasti dia tetap cari gereja, tetap cari pastor. Lalu di mana dukunnya? Di mana? Jadi Bapak Ibu, iman Katolik itu kenapa saya bilang tadi iman yang paling istimewa, paling hebat, paling super. Tidak ada perpuluhan lagi, tidak ada setoran apa namanya pungli lagi, tidak ada. Jadi Katolik itu paling murah. Anda datang misa kolektif 2.000 aja tidak jadi soal. Walaupun untuk beli rokok Anda bisa keluarkan 30.000, tidak jadi soal. Anda cuma bayar iuran 2.000 per bulan untuk iuran kematiannya. Giliran mati dapat santunan berapa sekarang? Berapa? 3 juta. Ya, kalau kebetulan pas lagi sakit dan mau mati baru kamu bayar iuran, katakanlah kau cuma bayar 1 bulan karena takut mati tidak dapat santunan, kau bayar sudah 1 bulan itu, berarti dengan bayar 2.000 kau dapat 3 juta. Gereja Katolik loh. Ada yang tanya begini, itu yang mati itu kok dilayani oleh gereja Katolik? Emang dia Katolik? Iya, tapi jarang ke gereja. Loh, hebat Katoliknya.
Kalau di agama kami itu coret saja kau. Ya, Katolik itu harus berbelas kasih. Jadi walaupun jarang ke gereja, nanti tunggu mati baru iuran, karena saya tahu banyak juga yang para kaling ini mafia juga. Ada yang buru-buru bayar, kalau dengar sudah mati cepat-cepat lunaskan supaya dapat santunan 3 juta. Bapak Ibu jangan pikir Romo tidak tahu. Tahu, tapi ya sudahlah, maklum saja. Karena kita menghargai orang mati kan. Gereja Katolik itu begitu. Jadi Bapak Ibu jangan main-main dengan gereja. Jangan main-main dengan iman. Ya, supaya kita mati mulialah. Ini suster mereka ini mati mulia nih, dirayakan di gereja. Kalau suster ini tidak tugas di negara, tidak mungkin kita rayakan misa untuk dia, tidak mungkin kita doakan dia. Jadi akhirnya kalau kita bicara tentang mewartakan Injil dan menulis Injil seperti Santo Markus, Bapak Ibu tidak perlu jadi orang pintar, tidak perlu jadi penulis. Bahkan orang pintar dan penulis pun belum tentu bisa mewartakan Injil. Tapi yang paling sederhana itu begini, pakai bibirmu untuk berbicara tentang sabda. Jangan banyak pakai untuk gosip. Sesekalilah bicara tentang, hari ini bacanya apa ya? Kan bagus. Tadi itu waktu saya masuk sakristi, saya lihat merah semua mereka ini. Ibu Untin merah. Yang paling merah itu Ibu Untin ya. Lalu saya kagum dan kaget, merah semua. Ternyata hari ini kan karena pesta Rasul atau juga martir. Lalu saya bilang, bagus, kamu mau jadi lektor dan buat bibirmu merah, itu namanya martir. Siapa tahu dengan melihat bibir merah orang terpesona untuk dengar bacaan kan, siapa tahu. Tapi yang saya mau katakan Bapak Ibu, kita itu bisa mewartakan Injil dengan cara kita. Tidak harus dengan menjadi pengkhotbah, tidak harus dengan menjadi pewarta. Suster mereka itu kan tidak berkhotbah, tapi mereka mewartakan Injil. Dengan cara hidup yang mereka praktekkan, mereka itu menghidupkan Injil. Jadi kita setia dengan tugas dan tanggung jawab kita, dan kita teguh dalam iman dan setia dalam hidup beriman dan gereja. Itulah pewartaan Injil yang paling hebat. Seringkali saya mengatakan, Injil itu berasal dari kata euangelion, artinya kabar gembira, kabar sukacita. Ketika Anda hidup dengan penuh sukacita, orang suka melihat Anda tersenyum, orang suka melihat wajah Anda bersinar, orang suka melihat Anda tampak glowing dan shining. Lalu orang bilang, saya senang kalau lihat dia, mantap begitu. Itulah penginjilan, membuat kita tampak sebagai orang yang membuat orang bersukacita dan bergembira. Jangan membuat pribadi itu membuat orang takut ketemu kita, malas lihat kita, malas lihat dia, takut dekat dia. Jadi penginjilan itu menampilkan diri sebagai orang yang mewartakan kabar sukacita. Dan dari yang saya tahu tentang Suster Crescencia, ia menghidupi Injil. Ia pernah menyelamatkan anak orang yang tidak akan komuni, tapi beliau yang menyelamatkan. Itulah Injil, menyelamatkan, menggembirakan. Lagi-lagi tidak perlu jadi penulis seperti Markus, tidak perlu menjadi pengkhotbah seperti kami ini, tapi hiduplah sebagai orang Katolik yang setia. Hiduplah sebagai orang Katolik yang murah senyum. Hiduplah sebagai orang Katolik yang menampilkan wajah cerah dan ceria. Dan tidak pernah kita akan hidup untuk membahagiakan orang kalau tidak membiarkan Tuhan bekerja di dalam diri kita. Tidak membiarkan kitab suci menyinari kita. Tidak membiarkan tubuh Kristus masuk di dalam diri kita. Karena kalau kekuatan ilahi masuk di dalam diri kita, seperti khotbah saya kemarin, hidup kita dijiwai oleh roh. Roh lalu menjadi motor penggerak yang menghidupkan kita. Dan kalau kita hidup dengan dituntun oleh roh, kita pasti akan selalu tampak sebagai pribadi yang menarik dan memikat. Tadi saya sharekan di grup, ketika saya menyiapkan bahan untuk di Singaraja hari Sabtu, saya mendapatkan inspirasi sebuah film yang dikirimkan oleh Romo Hans di FB. Mungkin ada yang sudah nonton, tentang 2 ekor anjing, 1 anjing induk, 1 anjing anak, dan kedua-duanya sama-sama punya 2 kaki. Emang anjing punya berapa kaki ya Bu Untin ya? 4. Berarti kalau hanya punya 2 kaki berarti itu manusia, bukan anjing. Oke. Jadi sama-sama kaki depannya tidak ada. Nah, ketika anaknya masih kecil,
Anaknya ini mau berdiri, tapi dia tidak tahu bagaimana caranya. Ini kan anjing, dia tidak bisa omong kan. Lalu apa yang dibuat oleh induk anjing ini? Dia memperagakan cara berjuang untuk berdiri. Dengan dia pergi tidur, lalu pelan-pelan angkat, lalu berdiri. Itu yang diikut oleh anaknya. Makanya saya bilang tadi, orang tua tidak perlu banyak omong, banyak kasih contoh dan teladan. Demikian juga para fungsionaris pastoral, tidak perlu banyak omong, banyak kasih contoh dan teladan. Nanti orang ikut. Nah, di negara kita melihat banyak anak-anak yang jadi teladan dan contoh untuk orang tua. Misalnya, yang paling setia dengan tugas di gereja itu anak-anak mesdinar. Mereka ini paling setia, walaupun orang tuanya cuma drop di pintu, kadang-kadang ada yang mendampingi, tapi mereka lebih setia. Nah, pertanyaannya, siapa orang tuanya? Jangan sampai anak jadi teladan untuk orang tua, malu. Orang tua harus jadi contoh dan teladan untuk anak. Apalagi kalau orang tua itu berlabel guru. Nah, mumpung di sini kan banyak guru kan? Guru loh. Anda itu contoh dan teladan hidup untuk masyarakat, juga untuk gereja. Guru Katolik di sekolah Katolik, jadilah teladan dan contoh untuk umat di paroki negara, seperti yang ditunjukkan oleh Suster Crescencia. Jangan tunggu Anda tugas dari Marsudirini baru muncul di gereja. Semoga Tuhan memberkati.